Spontan bersama saya Adi Sefi Anggreni dan rekan saya Ida seperti Sofi. Oke, kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Siapa nih Mbak Sal? Dari Ketua BEM Universitas Pekalongan. Ya, kita langsung aja biar Pak Presnya sendiri yang memperkenalkan diri. Biar perkenalkan, nama saya Falik Manarul, saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum semester 7, semester 2. Kayaknya semester 7 ini udah bau-bau skripsi ya. Udah baca judul Ya, atau udah bimbingan nih? Aduh, untuk skripsi dan lain sebagainya, karena kebetulan saya diamanai sebagai Ketua BEM Universitas Pekalongan, ya orang mengenal saya Mas Pres atau Pres lah. Nah, semenjak saya diamanai sebagai ketua itu akhirnya agak terpengaruh lah akademiknya, cuman gimana caranya kita untuk membagi waktu masalah akademik dan organisasi. Mungkin untuk skripsi dan lain sebagainya saya menunggu waktu saya sempurna karena banyak yang harus diselesaikan di BEM Universitas Pekalongan. Banyak PR lah yang harus saya selesaikan sebelum saya ke jenjang yang lebih lanjut, yaitu mengurusi akademik saya. Tapi sepertinya ini ambil sebentar lagi ya, purna ya? Sebentar lagi purna, di Januari, Februari setelah terima jabatan kita selesai. Semoga setelah Skripsinya skripsinya lancar, Amin. baca judul langsung di ACC. Harusnya, itu harusnya. Langsung Mantap. ya. Oke. Kita doakan ya. Ya, kita doakan. Ini ngomong-ngomong tentang presiden ketua BEM mahasiswa Universitas Pekalongan. Ini kalau boleh tahu, Mas Wali itu udah masuk ke dunia organisasi itu dari kapan nih, Mas? Kalau pertama kali ikut organisasi itu dari kecil, itu dari SD, itu senang bersosial, ya, senang berdiskusi, senang ketemu orang lah, diskusi ketemu orang. Itu terbesit di SD. Pas di SMP kan itu ada organisasi ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, saya pertama kali ikut organisasi itu di OSIS ketika SMP. Itu ya hampir sama kayak BEM lah kalau di jenjang universitasnya. Nah, ke jenjang yang lebih tinggi lagi SMA itu saya juga ikut OSIS lagi, tapi hanya sebagai anggota. Dan kebetulan ketika SMA saya diamanai juga sebagai ketua Peradaban Putra Pramuka. Nah, antara Pramuka dan OSIS waktu itu ini ya sulit bagi waktunya, akhirnya saya terfokuskan di Pramuka. Dan ke jenjang lebih tinggi ketika saya masuk ke perkuliahan di dunia kampus, saya menemukan organisasi lagi, yaitu organisasi Mitra Kampus. Saya menjabat sebelum jadi pres ya, saya juga menjabat di BEM Fakultas Hukum, yaitu 2 periode sampai akhirnya saya dikasih amanah menjadi presiden BEM Universitas. Keren banget ya, udah dari kecil ikut organisasi aktif banget nih dari Anaknya itu sering mengeksplor diri. Iya, jadi aktivis banget gitu ya. Ada aktivis. Iya, kalau dibilang aktivis berat ya, bukan amanah aktivis, apalagi kita tarik sejarah aktivis dari 98 terus sebelumnya ya belum cukup lah dikatakan aktivis. Cuman saya itu orangnya senang bersosial. Hampir kalau satu hari nggak bersosial itu rasanya hampa. Kayak gabut gitu Iya. di rumah ya. Makanya ketika ada kaum rebahan dan sebagainya, saya mikir kok bisa betah di rumah gitu, rebahan dan sebagainya. Bahkan saya cuman hitungan menit aja kayaknya udah capek, udah bosan kalau untuk rebahan dan sebagainya. Makanya dieksplorkan ke dunia sosial, itu berdiskusi sama teman-teman, apalagi di organisasi mahasiswa yang banyak mahasiswa, itu senang berdiskusi. Akhirnya untuk melampiaskan hasrat sosial saya itu masuk ke organisasi yang ada di terutama BEM. Nah, seperti itu. Sangat berbeda dengan kita ya. Kita Iya, malah kita sering rebahan dan scroll TikTok gitu ya di rumah. Bahkan tugas-tugas aja kita SKS ya. Iya, Kayak gitu. malah. Ini untuk membagi tugasnya itu gimana nih, Mas? Oh, bagi tugas antara akademik. Iya, akademik dan organisasian gitu. Dulu sempat bahwasannya saya berpikir karena saya bidang di sosial, Iya. udahlah saya mencurahkan pure lah keinginan saya untuk di dunia sosial, yaitu organisasi, pure lah di organisasi. Tapi nyatanya ketika awal masuk itu kan kita dituntut untuk
dari orang tua pengen kita kuliah. Nah, dari situ aja awalnya bahwasanya oke, kita boleh bersosial tapi jangan melupakan dunia akademik. Karena kita tujuan awal kan bukan berorganisasi. Kita menemukan organisasi kan ketika kita masuk kuliah, otomatis tujuan awal untuk kuliah. Maka dari itu agak sulit sih ketika membagi waktu antara dunia akademik sama dunia organisasi. Yang waktu itu saya juga ambil keteteran masalah akademik karena saya ini orangnya nggak suka berlama-lama di ruang kelas ya. Karena di ruang kelas kan katakanlah kita materi cuma dibatasi berapa pertanyaan kan, paling 3. Ketika mengajukan pertanyaan lagi waktunya udah habis. Nah, saya agak senang pada awal itu, cuma mikir lagi, ini juga tuntutan orang tua juga awal menguliahkan ya untuk kuliah. Nah, waktu itu berarti antara pembagiannya kan, kalau organisasi biasanya sore. Iya, sore setelah kuliah ya. Sore setelah kuliah atau malamnya. Nah, ketika pembagian itu pas jatahnya akademik, benar-benar saya pure fokus di akademik. Oke, saya juga punya tanggung jawab di akademik. Ketika di kelas segala macam itu benar-benar saya prioritaskan untuk kelas. HP dimatiin, dunia organisasi nanti dulu lah. Habis itu benar-benar setelah fokus di dunia akademik, ketika keluar kelas itu baru langsung bahasanya full, nyemplung langsung ke organisasi full dan totalitas di situ. Jadi nggak ada pembagian. Berarti organisasi itu boleh, tapi jangan lupakan kuliah. Betul banget ya. Karena tujuan awal kita kan berkuliah. Iya, kuliah. Ini kan udah terjun dari organisasi itu dari SMP ya, tadi. SMP, SMA dan kuliah. Itu gimana sih kayak cara apa namanya? Memahami ya, manusianya itu gimana gitu. Kan kadang kan pola pikirnya itu berbeda, jadi SMP, SMA dan kuliah itu kan beda. Itu gimana Mas? Dulu SMP yang saya alami, pas SMP itu kan kita ikut organisasi biasalah, kalau masih zaman remaja baru puber kan itu kan ya udah masuk lah ikut organisasi, ketemu sama siapa dan ya karakter kebanyakan kayak gitulah, ngincar ini ngincar itu. Nah, ketika saya ikut benar-benar pure mau bersosial, kayak itu sama lawan jenis maupun sama jenis, intinya bersosial karena saya nggak betah hidup tanpa sosial bahasanya. Nah, perbedaannya benar-benar jauh sekali ketika saya di siswa sebagai mahasiswa itu. Dulu secara hierarki tanggung jawab juga pas OSIS itu kan kita hanya terima beres lah, konsep kita terima beres, selebihnya kita hanya pelaksana. Sama di SMA OSIS juga kita hanya pelaksana, yang konsep siapa, pembinanya atau kepala sekolahnya. Kita katakan kepala sekolahnya pengen bikin mengadakan acara ini, pure dari kepala sekolah diserahkan ke OSIS tinggal menjalankan. Nah, ketika saya berkecimpung di organisasi intrakampus itu benar-benar beda, rasa tanggung jawabnya benar-benar beda. Kita bukan hanya dituntut untuk menjalankan suatu tugas atau sebuah program kerja, tapi kita juga dituntut untuk mengonsepnya. Nah, katakanlah kemarin yang kalian ini mabel, kita semester 3. Semester 3 ya, berarti kemarin properti. Iya, saya jadi panting. Oke, kemarin kita bicara properti. Iya, properti ospek lah, penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu bukan gagasannya, bukan dari rektorat, itu pure dari mahasiswa. Oh, itu pure dari BEM-nya. Dari BEM. Itu teman-teman BEM kita, ya saya dan rekan-rekan BEM Universitas Pekalongan itu merancang dan meracik gagasan untuk sebuah ospek, yaitu ada resitasi dan sebagainya, terus sampai malam puncaknya itu benar-benar pure dari mahasiswa. Jadi itu merancang dari nol gitu. Dari nol sampai pumping kita meracik, jadi benar-benar perbedaannya kelihatan jelas. Kita bukan hanya dituntut menjadi pelaksana tapi juga pengonsep. Beda banget ya sama dulu kalau SMP sama SMA kan gurunya itu masih bimbing kita, dan sekarang udah dilepas ya. SMA SMP kan juga ada itu apa namanya, guru pembina. Oh, pramuka. Nggak ada. Iya, ada. Sebenarnya ada pembina BEM,
wakil rektor 3, tapi itu hanya sebatas pembina, yaitu konsultasi dan sebagainya. Sisanya itu pure kita yang jalankan. Makanya ketika ada kesalahan itu benar-benar paling berat itu ketika megang organisasi mahasiswa. Nah, kan kalau di siswa kan katakanlah ada salah itu otomatis teknisnya. Iya, Teknis, oh salah segala macam, nggak apa-apa diperbaiki. Nah kita salah itu dua-duanya disalahkan, konsepnya disalahkan, teknisnya disalahkan. Selama ini ada kejadian kesalahan kayak gitu? Oh banyak. Yang fatal gitu ya, fatal apa gitu. Kalau kesalahan mungkin yang kesalahan-kesalahan banyak ya mungkin ya. Yang fatal itu ketika apa ya? Hampir nggak ada yang fatal ya. Ya mungkin bukan fatal ya, mesti kayak masalah yang lebih besar dari sebelumnya. Mungkin kalau acara-acara besar gitu kan masalahnya lebih besar ya misalnya. Sebenarnya paling berat itu menjaga komunikasi sesama anggota BEM. Itu masalah umum itu. Masalah umum. Itu yang paling benar-benar, soalnya gini, ketika terjadi kesalahan di komunikasi, itu yang terjadi nanti yang terlibat itu antar anggota, nanti selek dan lain sebagainya kan di anggota. Ketika anggotanya selek dan anggotanya ya marah-marahan, itu otomatis nanti berjalannya BEM juga terpengaruh gitu. Makanya yang paling teknis banget komunikasi. Nah itu tugasnya ketua, gimana ketika ada masalah itu ya didudukin bareng yang punya masalah terus kita selesaikan. Karena ketika udah bicara kesalahan atau apa namanya minusnya di komunikasi itu terdampak ke semuanya. Untuk masalah teknis dan lain sebagainya kan gampang, ketika ada kesalahan ya kita gimana selesaikan lah. Tapi masalah komunikasi itu harus duduk bareng, harus menemukan orang yang bermasalah menjadi satu. Karena roda penggeraknya organisasi kan mahasiswanya itu sendiri, anggota yang ada di dalam. Kalau itu bermasalah otomatis semuanya bermasalah. Berarti ini suka dukanya itu banyak sekali ya Mas ya? Banyak sekali. Iya, mungkin sukanya apa nih Mas di dalam BEM biar anak-anak ini pada masuk nih, apa yang begitu biar pada tertarik. Padahal kan ada mahasiswa yang kayak kupu-kupu aja di ngapain aku ikut organisasi, yang penting kuliah gitu ya. Kadang kan mahasiswa seperti itu, padahal organisasi itu sangat penting ya Mas ya? Penting. Iya, untuk melatih public speaking dan yang lain sebagainya. Ini suka dukanya itu gimana nih Mas di dalam organisasi itu? Tadi ya masalah dukanya itu komunikasi dan sebagainya. Terus intinya gini, ketika apa namanya mahasiswa kupu-kupu ini bertambah atau bahkan hampir semua nih, kasihan orang nggak ada yang jalan. Iya betul. Iya, kalau nggak ada yang jalanin yang mau jalanin properti siapa? Nggak mungkin kan dosen rektorat kan. Makanya ya itu juga sempat dipikirkan BEM Universitas melalui Kemendagri, ada jajaran kita kan Kemendagri, Kementerian Dalam Negeri, untuk ngurusin aktivitas mahasiswa. Nah itu sempat dipikirin, bahkan saya juga sempat diminta undangan untuk yaitu motivasi organisasi. Ya sebenarnya banyak yang teman-teman kita bahasanya acuh tak acuh ya tentang organisasi. Padahal ya itu kurang. Salah satunya bukan mahasiswa sendiri yang patut disalahkan, tapi ormawanya itu sendiri gimana mensosialisasikan organisasi, pentingnya organisasi. Karena ada banyak hal di organisasi selain karena kan di mata kuliah atau di fakultas kita kan hanya diajari sesuai apa namanya kejurusannya kan, FIF ya tentang keguruannya, hukum tentang hukumnya. Tapi di organisasi itu belajar tentang semua katakanlah lingkup sosial, bahas negara dan sebagainya. Katakanlah kita di hukum kenapa hukum anak-anak hukum relevan ikut organisasi? Karena ketika kita belajar hukum, oke di kelas kita belajar hukum, tapi ketika luar kelas itu kita mengaplikasinya di mana? Ya di organisasi. Katakanlah bikin undang-undang, bikin konstitusi, itu ada di Ormawa, ada di Ormawa Universitas Pekalongan. Nah, itu jadi ketika kita sudah dapat ilmu dari mata kuliah, terus mengaplikasikannya sebelum ke dunia kerja ya atau dunia yang lebih lanjut, itu di Ormawa dulu. Sebagai sejauh mana sih ilmu kita yang didapatkan di fakultas itu diaplikasikannya di Ormawa itu satu. Karena ketika kita dapat teori terus kita hanya disimpan, dibukukan, itu hanya sebatas teori, bukan
sebagai keilmuan itu ketika sudah masuk dan direalisasikan di dunia kehidupan. Contohnya apa yang sebelum masuk itu ke organisasi. Itu satu. Kedua, kita apa ya? Itu selagi banyak juga tadi yang public speaking, saya bisa bicara kayak gini ya dari melalui organisasi. Di OSIS saya sebenarnya nggak belajar public speaking dan sebagainya. Belajar itu ketika kalian pernah ikut LKM PD? Iya, ikut. Pernah ikut di situ kan ada materi public speaking nggak? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya, juga lupa ya. Intinya gitu. Ketika saya menemukan itu, oh ada belajar public speaking, itu bicara tentang bicara itu seperti apa, terus metode bicara seperti apa, itu ada di organisasi. Dulu saya benar-benar nggak dapat. Ya bicara ngomong asal belak-belakan gitu, nggak ada nggak ada konsep untuk berbicara. Nanti bisa hari ini bisa berbicara itu dari organisasi. Itu satu. Plusnya banyak. Mengasah soft skill yang kita punya katakan public speaking itu asal di organisasi, terus kita punya kemampuan katakanlah diminat bakat itu kita ada LKM. Itu salah satunya. Dan kedua, ketika organisasi katakanlah kita kan ada nih mahasiswa yang super power, punya semua lah. Saya punya semua, ngapain ikut capek-capek ikut organisasi? Iya. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Malah ketika katakanlah kalian nggak dapat semua di organisasi, tapi yang tidak pernah Anda dapatkan di selain organisasi itu persatuan. Karena di situ kan gimana kita bersatu sama orang-orang yang beda sudut pandang, Menyatukan pikiran juga. iya, menyatukan pikiran, karakter. Memang mahasiswa semuanya nggak ikut organisasi, saya rasa nilai kesatuan yang ada di Republik ini mengikis lah Pak. Lebih banyak kayak ke individualismenya. Nah, kalau kita tarik sejarah kan Indonesia bisa merdeka kan karena bersatu. Jangan sampai persatuan ini luntur karena kita punya sifat apatis, nggak senang organisasi karena capek di situ yo. Plusnya di situ karena persatuan yang mengikis mahasiswa enggan menuangkan pemikirannya di organisasi, bahkan hilanglah nilai persatuan yang Indonesia gampang dibubarkan atau gampang tergoyahkan, bahkan bisa dijajah lagi karena nggak ada persatuan. Iya, Itu betul sekali. yang di Ini sudah banyak banget ya kita ngobrol-ngobrol tentang keorganisasian, banyak sekali yang kita udah dapat info-info penting banget ya. Sangat menarik. Iya, dan menarik sekali. Ketua BEM Universitas kita. Iya. Ini hanya gambaran sedikit. Iya, ini sedikit nih. Nanti kalau mau tahu lebih banyak bisa hubungi langsung nomor 11 Oke, ini sebelum kita ke closing, kita mau apakah ada pesan untuk mahasiswa? Mahasiswa. Iya. Pesan saya tadi ketika kita enggan berorganisasi, karena kita memiliki punya segalanya lah, nggak mau berorganisasi. Tapi jangan dinilai dari kita mau cari apa, tapi dinilai dari persatuan. Ketika mahasiswa enggan berorganisasi dan enggan persatuan, ditakutkan Indonesia tinggal kenangan. Hanya dulu saya pernah tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia-nya udah diambil ya sama pihak asing dan sebagainya. Karena kita nggak peduli terhadap bangsa dan negara. Contohnya apa? Contohnya kalian ikut organisasi, di situ kalian bahas persatuan, kalian bahas negara, apalagi organisasi ini ya kemahasiswaan. Dari situlah kita belajar bahwasanya bukan hanya dunia akademik yang kita incar, tapi dunia sosial. Kira-kira seperti itu. Dan menambahkan apa? Dari segi apa lagi pesan-pesannya? Itu secara generalnya. Dari segi apa? Harapannya kedepannya BEM Unika itu harapan dari Kak Presma kan? Iya, karena ini kan udah ngomong. Harapannya kedepannya itu bisa gimana? BEM-nya itu biar lebih maju dari sebelumnya. Ya,
terutama itu selain kita menyatukan mahasiswa di lingkup internal BEM Universitas sendiri, harapan saya ke depan Presma yang bakal ini ya berada di Iya. Presma yang bakal menjabat, jangan lupa persatuan di lingkup BEM fakultas, karena ketika kita bersatu kita nggak berat lah mengemban tugas sebagai tanggung jawab sebagai organisasi mahasiswa. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada lagi pesan untuk BEM Selanjutnya. Yaitu berarti untuk Presma ke depan ya? Iya. Oke, ketika Presma ke depan saya purna, nanti pas pelantikan saya ucapkan terutama innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada lagi. Iya, tak ucapkan itu selamat mengemban amanah yang benar-benar berat, dan juga apa ya, jangan lupa utamakan persatuan, jangan persatuan hanya internal tapi juga eksternal, dan juga barangkali ada yang minus di periode saya, yaitu jadikan pembelajaran, jangan diulang kembali. Ketika ada yang plus dari saya, silakan lanjutkan kembali. Terus hubungan unikal sama pihak-pihak luar, terus persatuan BEM Univ ke fakultas itu terus dijaga. Nah, ketika kita bersatu, orang seluruh universitas Pekalongan bersatu, saya rasa ketika mengemban amanah yang begitu besar, mudah dan jangan lupa kepada mahasiswa Universitas Pekalongan, sembari kita mempelajari akademik, terus fokus ke akademik, jangan lupa kita juga dituntut sebagai agen of sosial. Kalau mahasiswa itu tanggung jawab itu juga, dan jangan melupakan nilai-nilai sosial itu bergabung di organisasi. Kira-kira seperti itu. Ya, itu dia pesan dari Pak Pres kita. Yang sangat menarik sekali perjalanan dari awal organisasi sampai saat ini menjabat jadi Presma. Mungkin semoga bisa memotivasi kalian ya mahasiswa-mahasiswa di Betul Indonesia. sekali. Semoga kita juga bisa mengikuti jalan dari Pak Presma. Jadi Presma nggak apa? Siapa Soalnya belum ada Presma perempuan di Unika. Oh Silakan, ya, next silakan nanti jabat. bisa. Mungkin Mbak Ate mau Silakan jabat. Aduh, tak pikir dulu deh, kayaknya seneng banget deh. Oke, mungkin itu aja ya podcast pada hari ini. Terima kasih banyak udah nonton podcast kita. Bye bye, sampai jumpa.